Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan masukkan materi dan yang terakhir untuk kelas 12, yaitu menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Bahan Alkitab dalam Yeremia 6 ayat 1-21, Matius 5 ayat 9 dan Roma 12 ayat 18. Pelajaran ini adalah yang terakhir dari seluruh rangkaian pendidikan agama Kristen yang diawali sejak peserta didik duduk di kelas 1 sekolah dasar. Tentu harapan dari penulis buku ini, bahkan setiap guru pendidikan agama Kristen, adalah supaya kalian menyatakan komitmenmu selaku murid. Salah satu indikator dan komitmen ini adalah bersedia untuk menjadi pembawa kabar baik dan damai di sekitar kalian, dimanapun kalian berada, apapun kondisi. Pembahasan tentang damai sudah dimulai pada pelajaran yang 12 kemarin di bab sebelumnya. Namun pada pelajaran penutup ini, kamu dan kita semua ditantang untuk mewujudkan komitmen kita selaku pengikut Kristus Sang Raja Damai. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang dapat dilakukan sebagai pembawa kabar baik dan damai kepada sesama yang membutuhkan. Jadi diharapkan setelah kalian menyelesaikan materi ini, kamu menjadi pelaku pembawa kabar baik dan damai kepada sesama yang membutuhkan. Kasih dan perdamaian tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kasih dan perdamaian tidak akan tercipta dengan hanya mengucapkan damai sejahtera, damai sejahtera. Perdamaian dan juga kasih adalah tindakan, bukan kata benda. Artinya, untuk mewujudkan perdamaian dan kasih, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam kehidupan kita. Seluruh perbuatan dan gaya hidup kita mestilah mencerminkan perdamaian dan kasih, sehingga keduanya dapat terwujud dalam masyarakat kita di bumi ini. Agama-agama dan kehidupan kerinduan akan damai. Yudaisme atau agama Yahudi misalnya mempunyai konsep shalom yang berarti damai sejahtera yang didasarkan anugerah Allah kepada manusia dan upaya manusia untuk membangun kehidupan yang baik bersama orang-orang di sekitarnya dan seluruh alam semesta. Agama Kristen banyak mengikuti konsep yang terdapat dalam agama Yahudi. Nama Islam yang kita kenal sebagai sebuah agama didasarkan pada kata salam. Ya, kalau bahasa Yahudi tadi salam, kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab yaitu salam. Sebuah kata dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama dengan shalom dalam bahasa Ibrani. Dan kata lain, kata Islam juga berasal dari harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dalam agama Hindu, para mulutnya selalu mengucapkan salam, santi, 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 yang artinya damai, damai, damai. Jadi kita percaya setiap agama pun pasti mengajarkan tentang perdamaian. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk setiap kita melandaskan agama untuk menciptakan permusuhan. Tidak, semua agama mengajarkan perdamaian. Kehadiran agama-agama dan umatnya tidak secara otomatis menghasilkan kasih dan perdamaian. Manusia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Pengalaman hidup manusia menunjukkan betapa sering manusia lebih mudah berperang daripada menciptakan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dan setiap kelompok masyarakat merindukan perdamaian. Mengapa demikian? Karena manusia sadar bahwa
bahwa perang hanya menghasilkan kehancuran dan malapetaka. Karena itu, bila kita kembali kepada agama, kita akan menemukan bahwa setiap agama mengajarkan bagaimana manusia mestinya hidup damai dengan sesamanya, bahkan juga dengan seluruh alam ciptaan milik Allah. Agama perang. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sejarah setiap agama, khususnya agama-agama besar dunia seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, juga berisi lembaran-lembaran kelam ketika para pemeluknya terlibat dalam tindakan kekerasan dan peperangan yang dilakukan atas nama agama, atas nama. Masih banyak kita jumpai banyak sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan untuk melegalkan permusuhan, melegalkan peperangan. Tapi kita percaya bahwa itu hanya segelintir orang, dan kita percaya bahwa masih banyak orang peduli akan perdamaian. Dan sebenarnya agama pun mengajarkan perdamaian. Konflik antar manusia dan kerusakan. Perebutan sumber-sumber alam yang terbatas telah menyebabkan konflik antar manusia. Sebaliknya, konflik antar manusia juga telah menyebabkan rusaknya alam semesta. Sumber daya alam sangat terbatas. Minyak, batu bara, emas, dan banyak lainnya. Banyak orang berebut untuk memperolehnya. Dan itu menyebabkan konflik antar manusia. Dan secara tidak langsung, konflik antar manusia itu karena keegoisan manusia itu untuk mencari sumber alam terus-menerus tanpa terkontrol, menyebabkan rusak alam semesta. Diperlukannya dialog antar umat. Sebuah cara yang sangat baik untuk membangun saling pengertian dan saling menerima di antara masyarakat kita yang pluralistik adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Dalam kegiatan ini melibatkan orang tua maupun muda untuk melakukan pertemuan-pertemuan dialog maupun kerjasama dengan saudara-saudara mereka yang datang dari latar belakang etnis, suku, kelas sosial, keyakinan yang berbeda. Perlunya dialog. Kita antar umat beragama saling bertemu, saling berkomunikasi dengan baik, mengutarakan pendapat. Dan ini sangat baik jika ada beberapa kelompok yang sudah memulai dialog antar agama, agama A, B, C, dan yang seterusnya, saling bertemu untuk sebuah komitmen perdamaian. Dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu didamaikan. Iya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk hidup damai dengan sesama kita, bahkan dengan musuh kita, kita harus hidup dalam jalan yang diperkenan Tuhan. Itu berarti kita didorong, diharapkan, bahkan diwajibkan hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama. Bahkan juga dengan orang-orang yang membenci kita. Surat Roma 12 ayat 18 mengingatkan kita sedapat-dapatnya, karena hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di kota Roma. Mereka hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas yang tidak mengenal Kristus dan bahkan memusuhi. Kepada jemaat ini Rasul Paulus menasihati agar mereka berusaha sedapat mungkin untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Mereka tidak perlu takut dan khawatir akan status mereka sebagai kelompok minoritas, melainkan berusaha secara aktif membangun jembatan penghubung antara mereka dan orang lain sehingga tercipta saling pengertian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Demikian dengan kita.
khawatir, selalu berbuat baik, selalu menyatakan Roma 12:20 jauh lebih jauh berkata demikian. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di kepalanya. Berdasarkan ayat ini kita belajar bahwa usaha menghadirkan damai sejahtera harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan mengusahakan perdamaian dan memberikan makan dan minum bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan bagi orang-orang yang membenci kita. Sekalipun kita akan mampu menghadirkan kehidupan bersama. Bagi orang yang membenci kita akan menghadirkan kehidupan bersama yang paling damai. Rangkuman dari materi. Kasih dan perdamaian tidak dapat hadir dengan sendirinya. Jelas. Kita masing-masing perlu memulainya. Kita perlu mengembangkan kebiasaan hidup yang mewujudkan kasih dan perdamaian. Rangkaian konflik, kekerasan, dan kebencian di dunia perlu diputuskan. Bangun jembatan perdamaian dan saling pengertian adalah sebuah langkah konkret untuk mengusahakan terciptanya kasih dan perdamaian di dunia ini. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kasih dan perdamaian tidak dapat hadir. Perlu ada tindakan konkret yang harus kita lakukan untuk menciptakan perdamaian. Selamat berjuang, selamat belajar, selamat menjadi pelaku kasih dan perdamaian bagi semua orang di sekitar. Tuhan Yesus. Shalom.